Halo guys, balik lagi bersama gue di Romeo Motovlog, dan di sini di video kali ini gue bakalan review kelebihan dan kekurangan dari Honda CBR 150R yang 2023 di depan gue nih, yang gue pakai tiap hari. Dan sekarang gue lagi berada di daerah Tangerang ya, di BSD. Dan sebelum lanjut keseruan videonya dan kalian tahu kekurangan kelebihan dari Honda CBR 150R yang 2023 ini, gua nggak bosan-bosan buat ngingetin kalian selalu dukung gua dengan cara klik tombol like, komen, dan jangan lupa subscribe-nya agar gua lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menghibur selanjutnya. Ya, di video kali ini udah jam setengah 12 malam. Gua lagi di kawasan Tangerang. Dan ya seperti biasa, gua sendiri aja, nggak ada temen, nggak ada apa. Gua cuman pengen jalan-jalan aja. Sebenarnya sih tadi gua habis ngambil barang ya ke tempat saudara gua, dan gua pulang kayaknya nanggung amat kalau misalkan gua nggak record. Nah, akhirnya gua record aja deh. Mumpung ini suasananya nggak terlalu padat, nggak terlalu rame kan, enak gitu, adem kan. Kanan kirinya juga masih adem, nggak terlalu nggak terlalu bising kayak di Jakarta. Jadi kalau misalkan lewat sini bisa nyantai, bisa ngebut. Biasanya juga di daerah sini kalau misalkan malam minggu atau malam apalah, ada juga balap liarnya. Gue pernah lihat beberapa kali, ada juga, cuman nggak terlalu ramai. Mungkin karena ya namanya juga sekitaran kawasan elit kayak gini, harusnya sih keamanannya udah bagus banget ya. Jadi mereka kadang cuman 2-3 motor start sekali, habis itu udah bubar. Gue pernah lihat beberapa kali. Ini mobil keren juga ya. Ya, kita lurus dulu. Nah, loh kok nggak jadi? Mobilnya galau guys, ya mau belok kiri malah lurus. Ya udah, kita ikutin aja. Tapi mobilnya keren juga. Nah, oke guys, pada video kali ini gue bakal ngebahas sedikit aja tentang kelebihan dan kekurangan dari Honda CBR 150R yang keluaran 2023 ini. Nah, motor ini kurang lebih udah sekitar 7-8 bulan ya gue pakai, dan harusnya gue udah bisa menilai lah kualitas dari Honda CBR 150R ini. Untuk kekurangannya sendiri sebenarnya nggak banyak ya, cuma yang basic aja. Dan kelebihannya mungkin nanti gue bahas di akhir video. Untuk kekurangannya nih bagi kalian nih, mungkin video ini bisa jadi bisa jadi contoh asik, bisa jadi pertimbangan kalian kalau misalkan kalian lagi nyari motor sport fairing yang 150 cc, kan paling saingannya cuma ada GSX sama R15. Mungkin motor CBR ini bisa jadi salah satu yang harus kalian pinang. Nah, karena bagi gue ya nanti mungkin yang bagus-bagus bakal gue taruh di akhir ya, jadi kalian tetap simak videonya. Nah, untuk kekurangannya sendiri bagi gue ya, ini wow, apa nih di belakang gue? Anjay. Suaranya loh, gila. Wow. Nah, untuk kekurangannya, dari tadi nggak ngebahas kekurangan ya, ada aja. Kekurangannya itu kalau bagi gue di catnya ya, terutama kalau misalkan nggak tahu sih kalau CBR yang lama buat catnya lebih kuat atau sama aja sama yang ini. Cuman bagi gua ini catnya benar-benar jelek ya. Karena apa ya, sekarang kalau misalkan kegesek sedikit aja itu asli guys, langsung lecet. Kayak catnya itu tipis banget, bisa langsung tembus ke hitamnya.
Mungkin karena mengurangi bobot kali ya, jadi bodinya itu bodinya bagian catnya itu nggak terlalu dipertebal, jadi kalau misalkan kalian kegesek dikit itu udah langsung tembus nyampe ke item-itemnya. Kalau misalkan Honda zaman dulu yang gue tahu sih, kan gue punya Beat juga ya, untuk catnya sih lebih kuat ya. Gue udah pakai 10 tahunan Beat itu dan catnya masih bagus-bagus aja. Cuman kalau misalkan motor sekarang ya kayak gini nih, catnya bisa dibilang jelek. Itu mungkin salah satu kritikan pedas ya buat pabrikannya. Tapi hasilnya loh, dengan harga sekitar 40-an ya kurang lebih, dengan kualitas cat kayak gini bagi gue sangat kurang banget sih. Cuma nggak tahu ya kalau misalkan CBR yang sebelum ini gue juga nggak tahu karena gue nggak pernah punya gitu. Ini khusus yang 2023 aja. Kemudian kelemahannya lagi atau kekurangannya lagi itu di bagian ini guys, bodinya masih ya, gue masih bahas di bodinya. Jadi bodinya itu terlalu gampang geter gitu. Jadi gampang bunyi, gampang kendor. Gue juga nggak tahu ya karena apa, bahannya mungkin kurang bagus atau gimana. Cuman setahu gue ya, sepanjang gue punya Honda, gue pernah punya Vario, pernah punya Beat, pernah punya Supra. Ya Supra doang sih yang batoknya geter. Nah ini salah satunya guys. Jadi dia jeleknya itu bodinya itu terlalu getar. Terus getarnya jadi kayak motor tahu Suzuki. Nah kurang lebih kayak itu. Jadi getarnya itu di bodinya ya, nyampe bunyi deret kayak gitu. Kalau misalkan kita pakai gigi satu nih, kita gagas pasti bunyi. Cuman kalau pas gue pakai R15 sih enggak ya, sama GSX. Mungkin itu bodinya lebih bagus ya daripada ini. Kemudian untuk bagian kaki-kakinya mungkin ya. Kalau mesin sih gue no komen ya, soalnya kalau misalkan kalian pengen mesin yang kenceng ya tinggal power up, udah kan sesimpel itu. Kalau misalkan katanya CBR bunyi klotok-klotok, sampai sekarang alhamdulillah ya motor gue masih aman-aman aja. Mungkin ya balik lagi ke perawatan ya, kalau misalkan mesin yang bunyi klotok-klotok mungkin perawatan kalian kurang atau emang gua belum apes saja. Ya amit-amit lah, semoga ya motornya tetap awet sampai gue punya moge kan gitu, biar bisa disimpan buat kenang-kenangan perjuangan. Yang selanjutnya di bagian kaki-kaki yang paling gua nggak suka itu kekurangannya di bagian shockbreaker belakang. Shockbreaker belakang bagi gua jelek. Karena apa? Kalau misalkan gua di tikungan nih agak cornering dikit nih, jadi ban belakang itu kayak goyang, deg kayak gitu. Itu bagi gue sih nggak enak banget. Kalau misalkan kalian yang suka speeding, yang suka cornering gitu, kemungkinan shockbreakernya harus diganti. Soalnya nggak enak asli. Gue udah pernah nyoba. Kemudian di bagian gear sama rantai itu asli jelek banget guys untuk CBR ini. Cuman ya masih bisa diakali dengan kalian ganti dengan merek lain ya, nggak originalnya. Cuman gue lagi ngebahas yang originalnya. Kalau misalkan kalian pakai gear originalnya, asli sih mendingan kalian ganti guys. Karena apa? Kalau misalkan kalian masih pakai gear orinya itu kalian itu ngebut dikit sehari 2 hari kita harus setel rantai karena kendor pertama. Kemudian bunyinya itu lebih kencang daripada suara knalpot gua kalau misalkan rantainya nyampe kering atau kendor. Nah itu jeleknya guys, tapi hal itu sih bisa ditanggulangi atau bisa kita minimalis dengan kita ganti gear satu set sama rantai dengan merek lain ya, kayak misalkan JSS atau Triple S atau apapun itu. Yang penting jangan pakai standarnya. Kalau pakai standarnya asli nggak enak. Ya enaknya bukan di apa-apa, bunyi sama kita kalau misalkan sering buat kecepatan tinggi, sering nyetel rantainya. Kemudian yang jelek lagi bagi gue ya guys ya, itu di bagian bannya. Bannya itu bukan jelek, bagi gue malah membahayakan. Karena apa? Gue udah hampir 3 atau 4 kali udah mau kepleset ya pakai ban standar dari pabrikannya ini, karena dia itu kalau kena air, kalau misalkan tempatnya biasa kayak gini nih, kering kan, aspalnya kering itu nggak masalah guys. Tapi kalau misalkan kalian tiba-tiba ada air atau gerimis, coba deh kalian ngerem mendadak. Kalau enggak, kalian agak miring dikit, dan itu pasti
ban belakang bakalan meleset. Gue udah pernah berapa kali, 3-4 kali yang gue bilang gue hampir crash gara-gara gue ngerem mendadak sama gue agak miring dikit di tikungan gara-gara ban gue basah kena air. Nah, cuman ya balik lagi, kalau misalkan ban kan masih bisa diganti ya, bukan masalah yang kayak gimana. Ya balik lagi ke selera kalian, kalau misalkan kalian mau ganti ya ganti, cuman ya itu kritikan buat si motor ini. Ya itulah, bagi gua ban sih menurut gua sangat penting ya buat keamanan dan juga kenyamanan pengendara. Kalau misalkan buat keunggulannya sih cuma dikit aja yang bakal gue bahas. Buat kelebihan dari motor CBR 150R ini yang 2023, bagi gue bodinya udah bener-bener keren, karena udah mirip banget sama yang 250cc. Jadi bagi gue itu bodi terkeren di kelasnya, asik. Dan untuk kelebihan selanjutnya di CBR 150R ini, pas kita naik nih, apa sih posisi riding ya? Posisi riding bagi gua yang tinggal di Jakarta, kawasan padat, ini sih udah enak banget ya. Dia sport, cuman nggak terlalu nunduk, beda sama saingannya R15 sama GSX 150. Udah gitu harganya nggak terlalu tinggi lagi. Kalau misalkan R15 kan harganya udah lebih mahal banget lah dari kelasnya. Ya mungkin segitu aja ya kelebihan dan kekurangan yang bisa gue bahas di video ini. Kalau misalkan masih banyak kelebihannya atau kekurangannya, kalian share-share aja di kolom komentar yang udah gue sediain dan gak bakal gue nonaktifkan. Dan ya mungkin cukup sekian video dari gue hari ini, kurang lebihnya gue mohon maaf. Ini udah malam juga, udah sekitar 11.43an dan gue masih di kota Tangerang. Gue mau balik, anjir. Udah gitu penerangannya juga terlalu kurang kalau daerah sini. Gua cukupin aja video kali ini. Kalau nggak bosan-bosan, gua selalu ngingetin yang belum like segera like, komen dan subscribe-nya agar gua lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih guys, dan sehat selalu buat kalian.